Promo ya? Jangan lagi kita. Pade Ya, gimana? terima kasih ya. Pade, belum Pade. Pade gimana rasanya kembali lagi ya? Yang kedua ini, aku sih kalau boleh ngomong dari tadi sequel, prequel. Ini bukan prequel, bukan sequel. Ini the other side of, menurut aku. Gitu. Jadi ada cerita yang nggak terceritakan yang dibuat. Dan justru menurut aku ini kemudian menjadi penting untuk bisa menjelaskan kenapa yang dulu seperti itu, gitu. Ya, kira-kira gitu. Ada kesulitan kan yang kedua ini pada Kenapa? Kesulitan apa memerankan diri? Iya, kamu Ada juga. pengembangan Iya. karakter lainnya gitu, pengembangan cerita yang Sebetulnya iya pengembangan mungkin ya lebih tepat dibilang pengembangan bahwa ini gimana ya cara nerangin underlining menggaris bawahi cerita-cerita yang lalu gitu. Jadi sedikit aja ya, misalnya kok bisa ada Ika padahal keadaan si bapaknya Ika yang seperti itu gitu kan, Down syndrome seperti itu kayak gitu. Kok bisa ada Ika, kok ada perempuan yang mau dengan dia seperti itu. Nah ini hal-hal kayak gitu yang dibuka dikit-dikit kayak gitu. Jadi sebetulnya bukan sequel, bukan prequel, tapi lebih kepada the other side of gitu. Jadi cerita lain di balik ini semua kayak gitu. Kamu seneng nggak bisa main lagi? Terus gimana caranya buat nginget-nginget lagi? Ini udah lama ya syutingan. senang Yang dong. pertama. Senang. Tapi cara buat aku nginget-ngingetnya lagi tuh, aku nggak ada nonton filmnya lagi, aku nggak ada buka skrip yang lama, tapi aku coba pendekatan lagi sama omomnya, maksudnya bangun chemistry lagi. Kalau misalkan sama omomnya, udah pasti aku jadi Ika. yang paling gampang ngeblend Apa? yang paling gampang ngeblend masuk karakter ke siapa sih? Paling gampang ngeblend Atau masuk Jegal karakter. atau Pade atau siapa? Pak De lah. Maaf Om Jegel, jangan nonton ya. Kenapa Pade? Kenapa Pade? Ika. Gak apa-apa, karena aku sayang Pak De aja. Makanya aku pilih Pak De. Kalau Mungkin ada kesamaan ya setelah kemarin ini saya dan Nika ada kesamaan, kita belum pernah merasakan kasih sayang Bapak. Bapak saya meninggal ketika saya masih kecil. Nika juga begitu ketika dia udah. Jadi kalau boleh cerita sedikit yang lalu ya, kita kalau promo kan kita menonton film dulu sebelum penonton kita masuk. Saya sama Ika itu duduk berutang, nangis sendiri berdua. Reviewnya setelah lihat hasil filmnya. Seneng sih, soalnya kalau untuk yang ini karena aku agak ragu juga, aku takut gitu. Jadi setelah aku ngeliat ternyata oke, bagus. Tapi Karena dia kan semakin dewasa ya. Waktu itu kan masih umur 6 tahun, baru mau 7 tahun bahkan. Dia main sesuai dengan arahan. Kalau sekarang kan dia udah mulai, gua kemarin karakternya begini, dia udah mulai ada rasa di situ. Gua berhasil nggak dia? Menurut saya keren banget. Ketika dia udah merasa keren. Sering nanya sama habis itu. Sharing soal acting, Bagus banget. Gini, saya kan bukan juga saya kan otodidak juga. Jadi saya merasa bahwa ketika saya bermain dengan seseorang, saya harus terpancing. Nah itu menurut saya ketika sama dia saya terpancing, bisa bermain, bisa mengimbangi perasaan saya hanya itu. Dan menurut saya dia semakin matang ya. ada pressure nggak Pade untuk main ini kan kayak yang kedua kali dan ini yang pertama dari adaptasi dibikin jadi cerita asli gitu. Ya, banyak hal yang ya kita semua sama-sama berpikir. Satu yang pertama kan udah kita remix, berhasil baik lagi, bahkan dinyatakan sama yang dulu dibilang ini the best dari 10
10 penampilan dari semua remix dari 10 negara, the best kita yang ketujuh. Nah, apalagi sekarang terus kita buat sendiri, beban ininya lebih besar lah. Tapi alhamdulillah itu yang seperti tadi saya bilang bahwa ketika film ini sebuah kerja kolektif dan itu tercapai banget. Makanya tadi saya bilang setiap mau adegan kita ngumpul. Misalnya adegan saya sama Ika, misalnya kita ngumpul sama sutradara. Ini gimana? Kita mau bikin kayak gini. Oke, baru latihan. Habis itu baru di take kayak gitu. Jadi memang lebih lebih hati-hati, lebih bertanggung jawab banget kita buatnya sih. Karena ya memang ada beban yang udah kita nge-remix, yang pertama sukses banget. Yang lain tuh kayaknya nggak sampai 2 jam. Kita 2,5 jam kemarin. Dengan Miracle in Cell Number 7 2,5 jam dan dapat 5 juta penonton. Anda bayangin nggak kalau itu 1,5 jam? Karena berkurang kan, waktu tayangnya berkurang kan ketika 2,5 jam. Jadi wah itu buat kita menjadi beban mental banget gitu. Terus nangis lebih banyak ke porsi nangis apa sedih-sedihannya? Ada deh. Tapi gini, menurut saya ini lebih menyentuh. Karena makanya tadi saya bilang ini di other side sih ya. Cerita lain, pandangan yang lain dari itu yang saat itu. Jadi ya karena kita membicarakan semua lebih detail, mungkin ya jadi menjadi lebih menyentuh. Udah punya kaul lagi nggak Om Ya. Pak De? Kaul lagi nggak kalau nyampe berapa baju apa dandanan Kan baju biasanya yang gini, lagi? biasanya di situ. Tapi kurang aja yang kemarin tuh yang tamak, yang lainnya bareng-bareng di sini kan aku pas di Makassar. Udah gitu aku di bawah kan ke yatim piatu kan. Mereka bingung pikir gue gila kan. Ini ngapain tuh pakai-pakaian gitu. Balik ke itu. Jadi ya memang kayak gitu lebih biasanya kita kaulnya itu ketika udah mulai kayak gini buat semangat kita terus gitu. Ayo kalau sampai sekian mau apa, sampai sekian mau apa. Biasanya nggak cuma sekali. Cuman yang benar-benar disiarin kan yang besarnya. Tapi juta mau ngapain nih? Juta gitu misalnya. 2 juta mau ngapain nih? Gitu. Itu kayak malah bikin semangat juga ya Pak De ya? Iya, semangat. Karena kan kita kan promo kan. Selama syuting ada cerita-cerita lucu nggak Pak De? Kenapa? Selama syuting yang kedua ini ada cerita-cerita lucu gitu, selain yang sedih-sedihnya lah. Apa gitu, sama Jagel mungkin ada kejadian-kejadian unik atau apa? Banyak sih, terutama mungkin saya sama Jegel sama Rigen, karena saya kan jurinya. Dan kebetulan dua itu orang yang benar-benar saya kejut. Rigen misalnya, Rigen nggak ada yang, bahkan ketika Rigen dulu menang, harusnya jadi MC kan. Tapi karena Rigen dianggapnya kurang begitu ini, saya aja yang nonton, dia nggak jadi MC waktu itu. Tapi 2 tahun kemudian, setahun setelah itu, 2 tahun kemudian, bahkan Panji aja meluk saya. Lu tuh kalau menilai seperti apa sih? Gila lu Rigen. Lu dulu ngelawan gua. Kayak gitu. Ya mungkin saya kan dari tadi bilang, saya otodidak mungkin aja insting saya. Nah ketika ketemu lagi ya udah kayak gitu. Biasanya bercandanya mereka kurang ajar makanya. Ndra, si Rigen ngomong enak aja lu. Gila lu Ndra. Itu misalnya gitu bercanda. Itu kalau bercanda. Kalau gitu yang ngangkat untuk supaya nggak kebablasan kan pasti ada durasi juga tuh. Iya. Biasanya Pak De atau makanya komedi itu kayak angin ya, berubah, mengalir. Biasanya kalau udah kayak gitu mereka lebih aktif untuk komedinya. Tapi saya yang jagain. Biasanya fungsinya kayak gitu sih. Saya yang jagain. Udah, kelar di situ aja, jangan diterusin lagi. Makanya kayak gitu. Oke. Promo Pak De? Tanggal 25 apa? Ya. Kamu yang tanggalnya. The second Miracle.
Guys, Guys, woi. bro and sis, Gen Z banget ini. jangan lupa untuk nonton The Second Miracle in Cell Number 7 kapan? Tanggal 25 Desember 2024 di bioskop. Jangan nonton bajakan. Jangan dong. Oh, udah hari gini masih bajakan. Ya malu. Jangan lupa 25 Desember 2024 mulai The Second of Miracle in Cell Number 7. Insya Allah keren banget karena sutradara sama produser aja udah mulai. Wis. Ini kayak gini nih, ada sedikit bercanda kita ya. Yang lalu kan sutradaranya bilang, gue jadi kepengen remake ini gitu, saking lengkapnya tuh, pengen remake ini. Nah mungkin ini juga Falcon bikin ini supaya sutradara sana remake yang ini. Kayak gitu. Keren. Seru juga ya.